Oke, kembali lagi bersama aku Alvia Siki ya di channel Quick Corp dan tentunya masih bersama podcast kami Ngacaprak Podcast. Seperti biasa ya, format kita masih sama. Di sebelah kanan saya ada perwakilan dari Yayasan Usaha Cupang bernama Nama saya Taufik Sidik. Dan di sebelah kiri saya ya dari Yayasan Yatim Al Istiqomah. Terima kasih Alfi yang terhormat, dengan saya sendiri di sini saya Febri mungkin. Hai teman-teman, salam kenal. Oke. Dan oke. Kita akan membahas kembali ya isu-isu yang lagi viral kemarin ya. Ini mencakup dalam program nih. Kita akan membahas tentang MBG, makanan gratis. Bergizi ya. Ya, ini emang cukup bahaya ya, dan langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Pentingkah program MBG? Ya, kita masuk dulu ya ke pembahasan pertama. Dari saudara Taufik dulu gimana nih? Ya, penting. Pentingnya? Penting banget. Ya. Soalnya kan makanan bergizi gratis tidak semua orang kan, khususnya di Indonesia ya. Apalagi di Afrika. Nah, benar. Sudah salah. Khususnya di Indonesia, tidak semua orang kan ekonominya ada gitu ya. Ya. Ada sebagian orang yang bisa, banyak kasus-kasus anak kecil gitu yang kalangan orang yang kurang dari segi ekonomi itu kurangan gizi gitu ya. Saya menyebut baik program dari pemerintah ini, makanan bergizi gratis gitu, karena bagi khususnya pasti sangat membantu lah gitu orang-orang yang sangat membutuhkan, yang kurang dari segi ekonomi. Setuju. Kalau saudara Febri gimana nih? Sangat setuju, soalnya cari aman saya. Harusnya di sini kontra gitu. Tidak. Gak semuanya harus pro dan kontra ya. Mending hidup damai-damai saja ya, daripada harus bertikai atau pro kontra. Itulah saya capek. Udah saya bahas dulu saya. Kata-kata ke demo ya. Tapi mungkin di balik itu mungkin saya juga setuju ya, sepemahaman sama Opik, mungkin pentingnya makanan bergizi ya di generasi atau anak-anak sekarang. Mungkin yang enggak setujunya mungkin cara pengolahan atau penanganannya dari masaknya, mungkin yang banyak kasus keracunan ya. Racunan terbesar itu kayaknya di Jawa Barat ya kemarin. Jawa Barat yang 7.000, 8.000 segitu sekitar. Terus ada beberapa kasus nih kemarin yang mungkin itu bukan dari salah pemerintah, mungkin dari mungkin pengelola mungkin itu yang dimana enggak guys itu mah bercanda ya, mungkin dari pengelolanya yang dimana kan judulnya makanan gratis, dimana menunya tidak sesuai dengan namanya ya, banyak dari dapur-dapur di Indonesia yang seperti itu. Ya, judulnya juga salah ya, harusnya bukan makanan bergizi gratis. Siapa? MG doang, makanan gratis. Boleh. Tuh, soalnya kan tidak yang berat itu yang ada bergizinya ya gitu. Jadi di mana keracunan kan jadi nggak bergizi gitu. Ini berat banget bergizinya gitu. Tapi mungkin ada banyak faktor sih mungkin dari keracunan tersebut, di mana nampan yang stainless mungkin ya. Kan itu ada yang food grade dan nggak food grade ya. Salah satu.
Sebenarnya sih yang food-grade dan gak food-grade itu yang berbeda ini terkena paparan panas mungkin reaksi-reaksi kimia yang menimbulkan jadi makanan tersebut jadi terkontaminasi racun. Mungkin boleh di apa ya, dievaluasi lagi mungkin ya dari itu. Menurut informasi yang saya dapat mungkin begitu, entah dari atau cara masak atau dan yang lainnya, tapi overall dari semua itu bagus sih. Saya applause buat teman-teman yang di dapur. Kan teman saya banyak ya yang kerja di program di sana, di mana mereka mulai start masak tuh dari malam-malam untuk mempersiapkan di esok paginya. Itu sih mantap Pak Prabowo. Kalau misalnya MBG diuangkan gitu. Diuangkan Maksudnya tuh gimana ya, kan dana dari MBG-nya langsung ke si muridnya gitu. Jadi bekalnya gitu ya. Jadi gak usah dari makanannya gitu. Apakah setuju gitu dari saudara Taufik? Enggak ya. Kenapa? Karena kan judul programnya juga MBG ya, makanan bergizi gratis gitu. Kalau diuangkan ya bukan makanan, terus bukan bergizi juga gitu kan. Tapi kalau gratis ya cuman gratisnya aja gitu. Soalnya kan kalau nih kita ngomong tidak bergizi Pak. namun diuangkan gitu. Bener. Tapi emang tidak bergizi kan? Apa? Bergizi, bergizi. Jadi bergizi apa tidak bergizi? Ya kalau diuangkan tidak bergizi. Kalau berbentuk makanan yang sekarang berjalan bergizi. Kenapa tidak saya sebut tidak bergizi? Karena kan kalau berbentuk uang terus langsung dikasih ke siswa gitu kan, siswa bisa beli apa aja gitu kan. Makanan kan nggak bisa dikontrol gitu, yang ada gizinya atau yang enggak gitu. Bisa aja dibeliin rokok gitu kan. Kemungkinan. Tapi nggak mungkin anak SD makan rokok atau beli kan nggak SD doang kan MBG itu SMP SMA gitu. Jadi mungkin lebih tidak tepat sasaran. Nah ya benar. Ya menurut saya bukan salah programnya sih, programnya sudah bagus ya. Yang salah itu sangat bagus programnya. Yang salah itu ya yang mengadakan MBG-nya. Bukan. Orang-orang di dalamnya gitu ya, penyelenggara bisa disebut juga, atau yang penyelenggara disebutnya ya cek Sunda nama anu ngajalan ke nana gitunya, orang-orang anu ngajalan ke nana gitu, orang yang menjalankan guys, pengelola ya pengelola, bisa disebut pengelola gitu. Jadi Anda beranggapan pengelola tersebutnya tidak jujur gitu? Sebagian jujur, sebagian. Kenapa? Karena kan bisa sampai ada kejadian seperti ini ya, keracunan karena tanya kan diawasi Badan Gizi Nasional ya. Ya mungkin kenapa bisa terjadi kalau diawasi Badan Gizi Nasional sampai ada keracunan kan? Ya mungkin bisa aja itu ada kelalaian gitu dari sana. Berarti Anda berasumsi bahwa yang di bidang gizinya itu tidak bekerja ya, berarti tidak becus ya, becus itu ya. Wah, ada tidak semua. Kenapa bisa saya bilang ada oknum? Ya kenapa diawasi Badan Gizi Nasional kok sampai ada keracunan gitu kan? Benar. Emang sih kalau yang dipilih makanan-makanan bergizi semua ya. Nah yang jadi perhatian ya harusnya makanan yang bergizi itu dilihat dari tanggal kadaluarsanya atau apanya gitu, kandungannya lebih dipastikan lah gitu, di cross check lagi seperti itu. Karena kalau dicek ya nggak mungkin ada keracunan dong. Benar. Iya. Kalau dari saudara Febri gimana nih? Gimana apanya? Tanggapan tentang? Tadi itu apa sih pembahasannya? Diuangkan. Iya, diuangkan atau tidak diuangkan. Mungkin saya lebih proper memilih sebenarnya aktiviti antara diuangkan. Mungkin kalau diuangkan dikasih ke ibunya, enggak, lebih ke
ke ibunya atau orang kalau ke orang tuanya mungkin malah dijadiin kebutuhan. Kalau dibeliin deterjen, nah bisa deterjen. Oh itu bukan urusan saya, ya urusan orang tuanya mungkin. Kok jadi Ya, saya yang repot, Bos? mungkin kan ini mau menanggapi tanggapan. Dia usah mancing-mancing kan. Dia jadi salah ngomong saya. Kita ada inti nama membahas intinya mungkin mending mana ya? Mending program udah ada jalankan udah we. Udah repot-repot lah itu. Yang program yang kerja bukan sih? Kerja 19 lapangan pekerjaan Ya yang itu duka itu kita tahu nggak terlalu mengikuti intinya mungkin buat yang MBG diuangkan atau tidak diuangkan ya lebih mungkin menurut pandangan saya mengikuti udah program yang udah ditata terus direncanakan mungkin lebih ke eksekusi dari penyelenggara penyelenggara atau tender si dapur-dapur MBG-nya selektif atau supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan atau dimana banyak kasusnya keracunan itu. Ini tuh ganti gitu. Apa itu wadah MBG itu apa sih? Nah, itunya ya. Wadahnya itu pakai yang lebih higienis atau yang sekali pakai gitu ya. Jangan yang dipakai ulang-ulang gitu ya, yang dicuci yang gitu. Menurut tanggapan Taufik gimana? Setuju juga sih, setuju. Kalau menurut saya bagusnya itu kalau bisa ya. Sekarang kan banyak gitu ya anak khususnya produksi lokal ya, yang kreatif gitu, yang bikin kayak alat makan, kayak sedotan, sendok gitu ya, terus apa namanya piring kayak gitu, yang bisa juga dimakan gitu. Apa? Pernah dengar nggak? Piring yang bisa dimakan apa? Pernah dengar nggak? saya baru tahu itu ada piring yang bisa dimakan. Saya untuk cari guys apa piring yang bisa dimakan. sempat dengar gitu ya dari berita atau apa sekilas gitu. Jadi ada yang menciptakan gitu ya, kayak sedotan. Udah sedotan itu dari kayak bahan baku singkong gitu ya. Nah itu bisa dimakan gitu, langsung dimakan. Ya mungkin salah satunya seperti itu gitu. Kalau piring yang bisa mungkin bisa berkreasi gitulah. Gimana berkreasi? Enggak tuh, kalau untuk alat makan ya mungkin kalau tadi kata yang sekali pakai gitu ya. Sekarang kan kalau yang tadi saya bilang setuju kalau emang bisa sekalian dimakan gitu ya. Cuman kan saya sekelas dengar gitu kan, duka ayah duka hente gitu lah. Dasa ayah ya saya sedotan gitu pernah sendok manduka piring mata. Nah kalau ada gitu ya mungkin sebagai alternatif seperti itu. Cuman kalau selain itu kayak yang sekali pakai kayak plastik kayak gitu nggak setuju. Kenapa? Ya, limbah ya bisa seperti itu. Sekarang kan berarti Anda menyimpulkan bahwa orang-orang Korea itu membudidayakan limbah ya beda itu sama beda plastik. Wah nyebut jadi ininya sama operasi plastik aku nggak nyebut. Menurut saudara Feby gimana nih untuk wadah yang dipakai berulang-ulang atau yang sekali pakai itu ya pembahasannya. Mungkin saya lebih ke proper yang sekali pakai ya. Mungkin kalau misalkan sekali pakai sering nggak, maksudnya yang berulang-ulang gitu. Kalau sekali pakai mungkin lebih ke nanti lebih banyak anggaran lagi atau pengeluaran biaya lebih banyak karena kan sekali pakai gitu. Tapi kan plastik gak mahal, lebih mahal plastik daripada lebih murah plastik daripada sabun. Mungkin
oke lah, mungkin dikatakan plastik lebih murah, mungkin bisa dipakai sekali pakai, tapi kan otomatis kan nambah lagi limbah buat sampahnya. Kalau plastik mungkin lebih ke efek dampak setelah penggunaannya mungkin. Tapi kalau yang berulang-ulang stainless mungkin bagus, tapi tinggal di pembersihannya yang steril, yang benar prosedurnya, terus pemilihan bahan dari stainlessnya apa food grade atau nggak food grade gitu. Mungkin gitu lebih selebihnya diserahkan ke saudara Alfi. Jadi mungkin lebih baik ya dari saudara Alfi, lebih baik yang sekali pakai ya. Kalau yang saudara Febri lebih ke yang berulang-ulang. Nah, sekali pakai kalau kayak yang tadi bisa dimakan. Tapi menurut aku lebih baik ini sih, pakai kresek. Jadi pakai kertas nasi, pakai kresek jadi kayak yang orang tahlilan gitu. Nah, atau gak gini deh, sediain piring di sekolah. Nah, piring di sekolah. Nah, jadi yang isinya murid-muridnya juga gitu ya. Jadi jadi kayak misal kelas dipiketin, kelas yang bagian ini nih bagian nyuci gitu kan, habis makan. Nah, itu kan lebih efektif gitu kan. Mungkin boleh sih, saya juga setuju kalau mungkin misalnya setelah pakai dari siswa-siswanya mencuci sendiri, itu juga meringankan teman-teman yang di Astagfirullahaladzim, meringankan ke teman-teman yang bekerja di MBA tersebut yang mungkin terus mengedukasi lagi sama anak-anak muridnya dari dulunya buat lebih mandiri. Gitu. Tapi itu kalau masalah yang dicuci sendiri sama anak atau siswa-siswinya itu tergantung dari pihak sekolahnya mau berinisiatif ke sana atau tidak. Gimana nih? Salah ya. Saudara topik dulu. Sukses atau gagal? Kurang si Opik ditanya pengalaman saya. Karena kan dari mana-mana ya sunahnya Nabi itu kan sebelah kanan. Oh itu kerannya. Ini guys ya. Kanan. Oke. Tanya panggilan doang. Kalau bisa dibilang sukses, belum bisa ya. Kenapa? Ya karena masih banyak yang harus dievaluasi khususnya ya. Jadi Presidennya. Enggak. Parah. Sehari dievaluasi itu. Power. Ya mungkin belum bisa dibilang sukses dan nggak bisa dibilang juga gagal gitu. Jadi jadi 50-50. setengah matang. Setengah matang. Oh jadi maksud Anda presiden sekarang itu setengah matang gitu kerjanya gitu, nggak bener gitu ya? Enggak. Yang lagi diomongin kan MBG-nya. Programnya. Programnya. Berarti program MBG masih setengah ya, belum ya. Ya, karena kan belum bisa dibilang sukses, gak bisa juga dibilang gagal. Karena kan gagal udah ada beberapa. Ini kan kasusnya terjadi di beberapa wilayah ya. Ada beberapa kayak yang kemarin. No komen. Itu benar kan, maksudnya belum tercapai kan ya. Iya. Jadi sekarang ini presiden yang sekarang tuh mau mensukseskan program sebelumnya gitu ya. Ya seperti itu ya, nggak bisa dibilang sukses ya, karena masih ada yang harus beberapa hal yang harus dievaluasi. Terus nggak bisa dibilang gagal karena emang di sebagian wilayah juga sudah berjalan, ada yang sudah berjalan lancar sudah gitu. Lancar gitu ya. Iya, jadi cuma di beberapa wilayah gitu. Kalau dari saudara Febri gimana nih? Mungkin tanggapan dari saya sama kayak Opiknya gak beda jauh. Sama bisa dibilang sukses juga tidak, bisa dibilang juga gagal, memang juga gagal gitu. Soalnya pertama mungkin dilihat dari sisi suksesnya mungkin udah banyak ya terdistribusi ke beberapa sekolah ini sudah berjalan. Yang tidak suksesnya mungkin evaluasi dari pengelolaan secara masa supaya tidak terjadi lagi banyak kasus-kasus keracunan mungkin itu. Yang salahnya berarti dapurnya ya.
Mungkin bukan, saya tidak menyalahkan ya. Kenapa Anda seolah-olah menyudutkan saya? Tapi kan emang Anda berasumsi bahwa menyimpulkan dapurnya yang salah. Tidak. Maksud saya begini, saudara Alfi ya. Anda menyulitkan saya. Enggak, maksud saya jadi mungkin lebih ke pengawasannya. Pemilihan bahan baku atau cara pengelolaannya mungkin diperhatikan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keracunan massal kayak kemarin gitu. Terus pemilihan bahan baku yang mungkin ada yang lebih proper ya, lebih ya sesuai dengan namanya, mungkin makanan bergizi ya, gratis deh, gratis. Begini itu bergizi gratis. Wah, kurang enak rumah, mantap lah Bapak. Emang sih benar ya, udah mah. Pak Yoyong MBG Pak. Iya, cuman generasi kita doang ya yang gak merasakan. Iya. Kesimpulannya adalah ya bahwa kami tidak menyalahkan program MBG itu ada ya, tapi kami hanya berasumsi atau berpendapat, asumsi sama pendapat sama aja ya. Ya bahwa MBG itu harusnya lebih diperhatikan gitu ya oleh pusat-pusatnya gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya diperhatikan sama Bapak Presiden kita sendiri kan terlalu sibuk gitu ya, maksud harus ke kota-kota kan capek juga gitu ya. Harusnya diperhatikan juga sama pihak yang menaungi program tersebut gitu ya, agar oknumnya gak melenceng dari program tersebut gitu ya. Soalnya kan judulnya ini berat sekali, bergizi ya, kita harus bergizi ya. Soalnya anak siapa sih, orang mana sih yang rela anaknya keracunan gitu ya. Mungkin cukup sekian ya podcast hari ini bersama aku Alfi Asiki, dan di sebelah kanan saya pengusaha cupang komisi di sebelah kiri saya dari Yayasan Yatim Al-Qur'an dengan Asep Febri. Salam yatim. ya. Yayasan Solang. Ya, Mas Web.